ini adalah suatu kemajuan besar bagi institusi kami Polri. Kenapa? Karena jujur, kami ini adalah memiliki tugas melakukan penegakan hukum. Nah, salah satu yang ditegakkan tentu saja adalah undang-undang yang ada di negara kita. Dalam kesempatan dan dalam perundang-undangan, negara menjamin pada setiap orang, siapapun dia, memperoleh pendidikan yang sama. Awalnya itu kita berikan antisipasi dari mulai penataan tempat tidur, kemudian dia harus dekat dengan poliklinik karena kan sewaktu-waktu takutlah terjadi apa-apa kan itu. Pemirsa, selamat datang kembali dalam podcast Polri Presisi. Tentunya masih bersama dengan saya, Ibtu Ines. Dan kalau Ines sudah hadir, berarti sudah ada narasumber yang hadir bersama dengan Ines dan tentunya luar biasa. Nah pemirsa, kalau kita tahu Polri ini kan tidak bisa lepas dari konsep presisi atau prediktif, responsibilitas dan juga transparansi berkeadilan yang diusung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang fokus pada melayani, profesional dan akuntabel dalam menghadapi berbagai tantangan global. Sementara saat ini kalau kita melihat ya, poluan di Indonesia ini baru kisaran sekitar kurang lebih 6% dari sejumlah personil Polri yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, peran poluan dalam tugas kepolisian ini memegang peranan yang strategis, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus khusus seperti kasus perdagangan hingga kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Lalu, bagaimana kiprah Sri Kandi Bayangkara dalam mengisi perjuangan Raden Ajeng Kartini? Nah, di hari spesial 21 April 2025, dalam Hari Kartini ini, kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bagian Kurikulum, Bahan Ajar, dan Pelatihan Lemdiklat Polri atau Kabakur Hanjarlat Lemdiklat Polri, Kombes Pol Ratna Setiawati SHMPD. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah Ines baik. Ines juga baik kan? Alhamdulillah Ibu, selamat datang ya Bu ya di sini. Bu, dalam rangka ini Bu, hari perayaan Raden Ajeng Kartini Bu. Tujuan peringatan Hari Kartini kan untuk memperingati dan juga menghormati Raden Ajeng Kartini untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan juga perempuan di bidang pendidikan. Dan secara umum kesetaraan gender di semua bidang. Apa makna perayaan Hari Kartini kalau menurut Ibu sendiri? Kalau menurut saya sangat luas dan dalam. Waduh. Kenapa ya luas dan dalam? Karena bagi kami Kartini ini adalah bukan hanya bergerak dalam satu sisi tetapi sangat multi talenta ya. Beliau sebagai pelopor perempuan di Indonesia yang memperjuangkan terutama adalah kesetaraan gender. Di dalam kesetaraan gender ini bagi saya ini adalah sangat berarti sekali karena kita perempuan dengan adanya perjuangan yang dari Kartini, kesetaraan gender ini bisa terlaksana. Dan kedua bagi saya adalah artinya bahwa pejuang pendidikan. Kenapa pejuang pendidikan? Sebab dengan adanya RA Kartini, semangat yang dipelopori RA Kartini yang kita baca dan kita tulis melalui perjuangan dan sejarah beliau didapat dari sahabat beliau bahwa beliau sangat memperjuangkan tentang pendidikan. Nah, dirasakan oleh kita Polwan saat ini sangat merasakan bagaimana Polwan di posisi kita saat ini mendapatkan porsi yang sangat luar biasa. Apalagi saat ini secara kualitas, secara kuantitas diberikan kesempatan untuk menjadi garda terdepan dalam pendidikan Polri. Nah, gitu ya. Oke Bu, bagaimana kalau pandangan Ibu sendiri mengenai tugas Polwan di Indonesia jika kita kaitkan dengan semangat juang dari Raden Ajeng Kartini? Kalau dikaitkan dengan tugas dan semangat juang, tentu saja kami merasakan bahwa saat ini Polri adalah lembaga yang sangat memberikan kesempatan yang luas terhadap perempuan. Kenapa? Sampai dengan saat ini meskipun dalam konteks perbandingan misalnya hanya ada 6% dari jumlah seluruh total, tetapi lembaga ini sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa pada Polwan untuk menjadi yang terdepan baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional. Saat ini banyak Kapolres yang sudah lahir terutama diemban oleh yang memang diemban oleh para polwan yang disiapkan untuk sebagai pemimpin dari lulusan Taruni Akpol saat ini sudah memegang pucuk pimpinan di tingkat KOD Polres. Kemudian bahkan kita diberikan kesempatan di bidang operasional ini
salah satu direktorat yang tadi dikatakan bahwa untuk direktorat PPA sudah dipegang oleh Polwan Polwan juga. Ibu Nurul Aziza. Iya. Ini adalah kemajuan bagi kami dan merasa bangga kami terhadap pimpinan Polri saat ini. Baik. Ya. Saya sepakat sih dengan apa yang tadi disampaikan Ibu, karena bisa dikatakan bahwa saat ini posisi Polri, Polwan juga sangat benar-benar mengutamakan Polwan juga diberikan jabatan-jabatan strategis yang memang mungkin memang ada tugas khusus yang harus dilaksanakan oleh Polwan Betul. Indonesia. Seperti itu. Ya. Baik Ibu, posisi Ibu sebagai Kabak Kurikulum, Bahan Ajar dan juga Pelatihan Lemdiklat Polri tentunya akan memiliki peranan penting ya Bu dalam memastikan bahwa kurikulum, bahan ajar dan juga program pelatihan yang dikembangkan ini relevan dengan kebutuhan Polri dan juga perkembangan zaman. Mungkin Bu bisa dijelaskan bagaimana bagian yang Ibu pimpin ini dalam menjalankan tugasnya seperti apa? Siap. Makasih Mbak Ines. Dalam tugas kali ini sebagai Kepala Bagian Kelurahan Jarlat, memang tidak bisa dipandang sebelah mata juga. Karena apa? Karena kita memang di balik layar kan gitu. Karena apa? Tidak dalam bidang operasional. Di balik layar ini artinya kami menyiapkan kurikulum pelatihan bagi para personil Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional. Bahkan kita bekerja kurikulum dalam kerjasama dengan lembaga dan pemerintahan antara Polri dan lembaga dan pemerintahan yang lain untuk disiapkan kurikulumnya. Disiapkan bahan ajarnya dan tentu saja dari situ kita akan menyiapkan standar kompetensi apa sih yang diharapkan dari program pelatihan ini. Nah itu biasanya bidang yang kami secara umum seperti itu. Namun di dalam secara spesifik kami juga menyiapkan tentu saja selain standar kompetensi yang diharapkan, tentu saja kami juga menyiapkan kompetensi-kompetensi dasar apa yang diperlukan bagi setiap pelatihan yang akan diselenggarakan dalam bidang pembinaan dan operasional. Oke, jadi memang sudah diperhitungkan, dipersiapkan apa yang mau dicapai dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya Bu ya. Sampai dengan kami mempersiapkan metodenya, kemudian bagaimana tata pelaksanaannya, bagaimana tata ruangnya, sampai dengan kira-kira nanti sejauh mana hasil dari yang dicapai kami sudah berikan semua rambu-rambunya. Nah, tadi Bu menyambung juga kan Bu, sudah dibuat kemudian untuk pola pengawasan dan juga evaluasi dari efektivitas kurikulum yang diterapkan dan untuk tentunya mengetahui mungkin aspek-aspek yang perlu ditingkatkan ini seperti apa dan tentunya menjadi bagian penting ya yang dilakukan oleh bagian Ibu. Seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Baik Mbak, saat ini kami mendapatkan tugas apalagi ada, kalau saya mengatakan kata-kata sakti Bapak Lemdiklat Polri. Oh apa tuh Bu? Kata-kata saktinya itu adalah bahwa Lemdiklat menyiapkan anggota Polri sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Nah dari kalimat itu maka kami berupaya untuk menjabarkan bagaimana nih kurikulum menuju ke arah sana. Maka tentu saja ranah pendidikan ditujukan ke ranah kognitif pasti, afektif tentu saja harus, dan psikomotorik dan secara keterampilan. Oleh karena itu kami dalam menyusun kurikulum memperhatikan itu. Dan saat ini Bapak Kalimdiklat menekankan bagaimana pola penentuan kurikulum ini lebih mengutamakan ke arah afeksi. Oh afeksi. Betul, afeksi. Kenapa? Karena kalau misalnya pengetahuan bisa Mbak browsing dari mana aja. Tapi kalau afeksi itu sangat sulit dan itu harus melakukan istilahnya program yang berkelanjutan dengan tatap muka dan langsung. Tapi kalau misalnya kognitif mereka sudah gampang. Ada teknologi yang paling mungkin dengan kita ini tertinggal lah gitu. Anak muda paling gampang. Maka Bapak menekankan bagaimana porsi afeksi ini harus betul-betul dilakukan untuk perumusannya. Oke, luar biasa sekali transformasi yang dilakukan oleh Lemdiklat Polri tentunya. Nah Bu, bagaimana untuk bagian kurikulum, bahan ajar dan juga pelatihan ini memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan ini relevan dengan perkembangan tantangan dan juga kebutuhan kepolisian di masa depan, terutama peran penting Polwan dalam tugas kepolisian Bu? Nah, ini sudah dilakukan Mbak, ada batasan-batasan yang sudah diberikan. Tentu saja dalam menyusun kurikulum ini kami tetap berpatokan pada visi dari Polri itu sendiri untuk tantangan tugas ini. Maka kami diberikan keleluasaan dalam menyusun kurikulum ini dengan rambu-rambu yang ada,
menyusun bagaimana tantangan ke depan. Ya. Seperti apa itu kami lakukan, Mbak. Jadi benar-benar kami berdasarkan evaluasi yang sudah terjadi, bagaimana hasil pelatihan yang sudah dilakukan, kemudian prediksi ke depan seperti apa, ini menjadi acuan kami dalam menyusun kurikulum. Oke, wah luar biasa, berarti sudah tertata, sudah bisa termanajemen, dan evaluasi memang perlu ya Bu ya. Betul. Tentunya dalam menentukan juga untuk ke depan langkahnya seperti Betul. apa. Dan evaluasi dan itu kita melakukan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring. Biasanya kami bekerja sama dengan Biro Jianbang yang ada di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, karena Biro Jianbang inilah yang akan melakukan monitoring dan evaluasi. Oke Ibu, terima kasih untuk penjelasannya luar biasa. Ibu, nanti kita akan berbincang kembali ya Bu ya. Iya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di podcast Polri Presisi.